Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sigit dalam mata pelajaran matematika. Kemarin kalian sudah belajar tentang pecahan. Sekarang kita belajar tentang perbandingan. Langsung saja kita akan belajar tentang perbandingan. Jadi menentukan suatu bilangan jika di situ ada perbandingan. Nah, ini perbandingan antara bilangan cacah A dan B itu dapat ditulis ke dalam bentuk berikut: A per B atau A dibagi B. Jadi bisa ditulis dengan A per B atau A dibagi dengan B. Dengan A, B merupakan bilangan asli. Nah, di sini Pak Sigit sudah ada contoh soal. Langsung saja kita ke soalnya langsung. Jadi di sini ada umur ayah 50 tahun sedangkan umur ibu 40 tahun. Berapakah perbandingan umur ayah dan umur ibu? Nah, langsung saja kita kerjakan. Jadi penyelesaiannya itu kita tulis dulu yang diketahuinya itu apa saja. Jadi di sini umur ayah adalah 50 tahun dan umur ibu 40 tahun. Jadi langsung saja kita tulis 50 banding 40. Jadi dari 50 banding 40 itu kalian bisa sama-sama dibagi dengan bilangan berapa supaya bilangan itu menjadi bilangan paling sederhana. Nah, jadi 50 dan 40 itu adalah bilangan jika dibagi dengan 10 maka bilangan itu akan menjadi sederhana. Jadi di sini 50 dibagi dengan 10 menjadi 5, sedangkan umur ibu 40 dibagi dengan 10 menjadi 4. Jadi perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 5 dibanding 4. Jadi langsung saja ditulis. Jadi perbandingannya 5 dibanding dengan 4. Jadi itu saja. Jadi perbandingan itu cukup mudah. Diharapkan kalian tidak usah takut atau bingung dalam mengerjakan soal matematika ini. Nah, langsung saja kita soal yang kedua. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 dibanding dengan 5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, di sini kalian tulis saja langsung kelereng Dimas dibanding dengan kelereng Fahmi, yaitu 3 banding 5. Nah, yang diketahui adalah banyak kelereng Fahmi, yaitu 35 butir. Jadi langsung saja ditulis kelereng Dimas sama dengan 3 per 5 dikali 35. Berapa hasilnya? Ya, menjadi 21 butir. Jadi 3 dikali dengan 35 kemudian dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 25 butir. Jadi dalam penentuan rumusnya adalah perbandingan yang akan dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan jumlah kelereng yang tadi berapa. Di penentuan rumusnya seperti itu. Lanjut untuk soal yang kedua, perbandingan umur kakek dan adik adalah 15 dibanding dengan 2. Jika jumlah umur kakek dan adik sekarang 85 tahun, berapakah umur kakek dan adik 5 tahun yang ke depan? 5 tahun yang lalu. Jadi nanti kita akan kurangi ya 5 tahun. Jadi jika ini sudah ketemu, nanti kita kurangi 5 tahun yang lalu. Jadi di sini kita akan cari penyelesaiannya adalah umur kakek sekarang, kita cari 15 dibagi 15 ditambah 2 dikali 85. Nah, masih ingat rumusnya dalam menentukan perbandingan? Ya, perbandingan yang akan dicari yaitu itu perbandingan yang kakek adalah 15 dan per 15 ditambah 2. Kenapa di sini 15 ditambah 2? Karena yang diketahui adalah jumlah umur kakek dan umur adik. Berarti itu adalah perbandingan digabung.
karena yang diketahui adalah jumlah umur. Berarti di sini adalah 15 ditambah dengan 2, karena ini adalah jumlah kedua umur, kan otomatis perbandingannya juga dijumlah 15 ditambah dengan 2, sehingga 15 per 17 dikali 85 sama dengan 75 tahun. Nah, untuk umur adik sekarang 2 per 15 ditambah 2 dikali 85 sama dengan 2 per 17 dikali 85 sama dengan 10 tahun. Nah, kayak ini kita sudah mengetahui umur kakek sekarang dan umur adik sekarang. Umur kakek 75 tahun dan umur adik sekarang 10 tahun. Ingat, dalam soal tadi kita disuruh untuk mencari 5 tahun yang lalu. Berarti kita akan kurangi 5. Umur kakek 5 tahun yang lalu sama dengan 75, dikurangi dengan 5 sama dengan 70. Sedangkan umur adik 5 tahun yang lalu 10 dikurangi 5 sama dengan 5 tahun. Jadi itu patut untuk diingat dalam penentuan rumus perbandingan. Yang pertama adalah yang paling atas, A per B dikali yang diketahui. Jadi A itu yang dicari perbandingannya siapa, per B itu adalah perbandingan yang diketahui tadi apa. Jika yang diketahui itu jumlah, berarti B itu adalah jumlah dari kedua perbandingan. Berarti A per B dikali dengan yang diketahui perbandingan. Langsung saja ke soal berikutnya. Contoh soal ini juga sangat mudah. Ibu membeli jeruk 1,5 kg dengan harga 10.000 dan 3,5 kg manggis dengan harga 10.000 per kilogramnya. Ingat, ini per kilogramnya. Jadi berapakah perbandingan total harga jeruk dan manggis? Jadi di sini sudah diketahui total harga jeruk yang dibeli oleh ibu itu adalah 10.000 dan total harga manggis, ingat tadi itu per kilonya, karena ibu membeli 3,5 kilo, berarti di sini total harga yang dibeli oleh ibu yang dikeluarkan untuk beli manggis adalah 35.000. Jadi perbandingannya adalah jeruk 10.000 dan manggis 35.000. Sekarang kalian bagi dengan bilangan, berapa yang bisa membagi dengan kedua bilangan tersebut. Jadi sama-sama Pak Sigit bagi dengan 1.000. Tinggal 10 dibanding dengan 35. Oh, ternyata masih belum kecil lagi. Kita kecilkan lagi, sama-sama dibagi dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 adalah 2 dan 35 dibagi dengan 5 adalah 7. Jadi perbandingannya adalah 2 dibanding dengan 7. Jadi itu perbandingan. Jadi kita cari sampai perbandingan itu paling rendah. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Ingat tadi Pak Sigit sudah menuliskan, mengingatkan tentang cara untuk menentukan rumus. Di sini Pak Sigit tulis ulang. Untuk menentukan rumusnya adalah paling atas, perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali bilangan yang diketahui. Jadi rumusnya itu. Mungkin di buku kalian itu masih belum lengkap. Nah, di sini Pak Sigit akan menuliskan kembali, kalian pahami cara menentukan rumusnya ini. Jadi perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan bilangan yang diketahui itu berapa. Nah, di sini ada contoh, jika perbandingan pengunjung taman suatu kota, taman kota antara dewasa dan anak-anak adalah 4 dibanding dengan 5. Jika pengunjung dewasa sebanyak 400, berapa banyak pengunjung anak-anak? Berapa? Oke, jadi caranya adalah ingat perbandingan yang diketahui itu 4. Ingat kita harus mencari pengunjung anak-anak ya. Jadi pengunjung anak-anak perbandingannya adalah 5. Berarti kita tulis 5 per 4. Kenapa 4? Karena di sini yang diketahui adalah pengunjung dewasa sebanyak 400. Berarti di sini adalah yang ditulis adalah perbandingan dari yang diketahui. Berarti 5 per 4 dikali 400 sama dengan 5 dikali 400 2000 per
atau dibagi 4 sama dengan 500. Jadi hasil pengunjung jadi jumlah pengunjung anak-anak adalah 500. Jadi begitu. Jadi rumus atau rangkuman ini tolong dicatat dengan baik ya. Kalau kalian masa kesusahan bisa tanyakan langsung dengan wali kelas, kemudian akan diteruskan kepada Pak Sigit selaku gurunya. Oke, langsung saja lanjut untuk soal berikutnya. Sebuah termometer menunjukkan suhu 122 derajat Fahrenheit. Tentukan suhu tersebut dalam Celcius. Nah, ini sudah ada pada buku, jadi Pak Sigit berikan penjelasan ulang. Jawab, perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali 122 dikurangi 32 derajat sama dengan berapa? Ingat, karena ini yang dicari adalah Celcius dan yang diketahui adalah Fahrenheit, kita turunkan dulu suhunya sehingga sama, otomatis suhu yang diketahui 122 derajat Fahrenheit itu dikurangi dengan Celcius, jadi dikurangi dengan 32 supaya sama. Jadi 5/9 dikali 90 itu adalah hasil dari 122 dikurangi 32. Ingat, karena ini adalah Fahrenheit yang dijadikan Celcius, otomatis 122 derajat dikurangi 32 derajat. Itu khusus untuk Fahrenheit saja. Jadi 5/9 dikali dengan 90 sama dengan 450/9 sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi suhu termometer tersebut adalah 50 derajat Celcius. Jadi itu sedikit pembahasan dan penjelasan dari Pak Sigit tentang perbandingan. Jadi cukup mudah, diharapkan kalian bisa memahami dan mengerjakan soal-soal dari Pak Sigit. Tetap semangat dan terus giat belajar meskipun kita belajarnya di rumah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.